Aku akan merekomendasikan satu buku yang bisa kamu download secara gratis dan pastinya bermanfaat banget dibaca sewaktu kondisi pandemi COVID-19 ini. Bukunya berjudul Saya Akan Sembuh yang ditulis oleh Fatpah Depi. Beliau adalah penulis yang telah menghasilkan puluhan buku bestseller di Indonesia. Buku ini merupakan jurnal Fatpah Depi dalam berjuang melawan virus dan memenangkan kehidupan. Aku taunya dari Instagramnya, lalu aku kaget, kok bisa ya gitu. Dan beliau menulis jurnal di sosial medianya bagaimana pengalamannya selama mengidap COVID-19, bagaimana perawatannya. Lalu aku terkejut, beberapa hari kemudian sudah terbit e-book ini. Jadi selama beliau dirawat justru melakukan positif terapi dengan menulis dan membagikan ceritanya kepada masyarakat. Nah, buku ini juga ada yang versi cetaknya, di mana seluruh penjualan akan didonasikan untuk penanganan bencana yang sedang terjadi di Indonesia. Kalau menurut aku, buku ini cukup lengkap karena berisi informasi-informasi yang mungkin kamu tanyakan mengenai COVID-19. Contohnya, tentang isolasi mandiri, terus tentang pakai vitamin apa, pakai suplemen apa supaya cepat sembuh, lalu terkait prosedur yang harus dilakukan ketika ternyata hasil positif COVID-19. Di sini dijelaskan secara lengkap. Aku merangkum timeline dari masa penulis merasa tidak enak badan sampai dengan beliau sembuh dari COVID-19. Jadi ini tanggal 16 sampai 18 Desember. Gejalanya adalah tak enak badan, sesekali bersin, nyeri otot, namun tubuhnya normal. Besoknya flu-nya tambah parah dan mulai batuk, nyeri otot, dan sakit kepala. Tubuhnya menggigil walau suhu tubuhnya masih normal. Dan akhirnya beliau memutuskan untuk melakukan rapid test. Tapi hasil rapid testnya itu negatif. Namun beliau sudah merasa nggak enak, kayaknya beneran aku COVID, tapi kok hasilnya negatif. Akhirnya beliau memutuskan untuk langsung PCR swab test dan hasilnya nggak langsung keluar, jadi menunggu sehari kemudian. Lalu setelah hasilnya keluar dan ternyata betul positif, langsung gerak cepat untuk isolasi mandiri di rumah karena ternyata rumah sakit kondisinya sekarang sudah penuh. Jadi kamu juga harus hati-hati, lebih ekstra menerapkan protokol kesehatan. Setelah tahu bahwa rumah sakit itu penuh, akhirnya beliau memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah. Dan isolasi mandiri di rumah itu juga ada prosedurnya. Jadi kamu harus menyediakan ruang yang terpisah, di mana dalam ruangan itu ada akses untuk berjemur, terus ada akses untuk kamar mandi tanpa bareng-bareng sama penghuni rumah yang lain. Terus yang paling penting juga harus ada obat, makanan, vitamin, dan fasilitas pendukung kesehatan seperti termometer dan bus, oximeter. Terus juga harus mengatur prosedur pengantaran makanan karena kan yang isolasi itu terpisah dengan penghuni rumah yang lainnya. Jadi ketika Fatpah Depi ini isolasi mandiri, makanan itu diantarkan sampai depan kamar dan diletakkan di nampan. Dan setelah nampan itu diambil oleh beliau, meja untuk meletakkan nampan itu disemprot dengan disinfektan. Jadi betul-betul menjaga seminimal mungkin kontak dengan penghuni rumah yang lainnya. Alat makan, pakaian, dan keperluan yang isolasi itu dicuci sendiri, bukan dicucikan oleh orang lain dalam rumah itu. Nah, di sini juga menjawab pertanyaan, ketika mengidap COVID-19 itu lebih baik cerita atau tidak? Karena kebanyakan orang diem-diem aja. Terus juga diceritakan pakai suplemen apa sih agar lebih cepat sembuh.
Dan di sini Fat sudah merasakan sendiri bahwa teman-temannya itu banyak menyarankan suplemen yang berbeda sampai beliau ini bingung pakai apa ya. Ada madu, ada jamu, ada obat Cina, ada serum dari Armenia, ada herbal dari Timur Tengah. Kan akhirnya bingung mau pakai yang mana. Dan di sini penulis menyarankan pilih 1 atau 2 saja yang paling meyakinkan untuk kita. Dan ketika membaca buku ini, kamu seolah mengikuti perjalanan Fatpah Depi sejak awal sampai dengan sembuh dari COVID. Yang bikin aku terharu adalah istrinya yang mengantarkan sendiri Fatpah Depi saat ke rumah sakit dengan memakai baju hazmat. Karena menunggu ambulans cukup lama, di situ perjuangannya betul-betul mengharukan. Dan peristiwa ini terjadi sewaktu 25 Desember di hari ulang tahun pernikahan Fatpah Depi dan istrinya Rizka yang ke-11. Jadi betul-betul perjuangan banget. Kau bisa menyimak kisah lengkapnya di buku ini. Dan kau bisa merekomendasikan juga buku ini ke teman-teman kamu supaya sama-sama belajar dan sama-sama saling mengingatkan untuk terus menjaga protokol kesehatan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kau juga bisa cek di Tebore Podcast untuk mendengarkan pembahasan buku dalam versi podcast. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!